Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi semuanya. Kami menyapa Bapak Ibu Saudaraku dari jarak yang jauh di rumah masing-masing. Saya mengajak saat ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau menaikkan ucapan syukur kita karena kita diberikan kesehatan, kita diberikan sukacita, kita diberikan kekuatan senantiasa untuk melewati setiap hal yang sulit dalam hidup kita. Tuhan tetap berperkara, Tuhan tetap bekerja. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai detik ini Tuhan, untuk keluarga kami, untuk keberadaan kami. Semuanya kami mengucap syukur Tuhan. Kami tetap memuji-Mu Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala situasi. Kami tetap mengagungkan Engkau. Bahkan di dalam ibadah kali ini Tuhan, Tuhan berperkara lewat hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Mari nyatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, amin. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kau berfirman Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman
sembuhkan. Haleluya. Nyatakan tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Nyatakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Nyatakan, kau berfirman. Amin Tuhan. Iman percaya kami padamu Tuhan, akan sabdamu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Amin Tuhan. Mari sekali lagi penuh iman nyatakan, kau berfirman. Oh Jesus, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Amin Tuhan. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Mari sekali lagi nyatakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kaulah satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Oh haleluya. Kaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Oh Rabaya Sikia Rababa. Oh Kaulah iman kami Tuhan. Haleluya. Oh tiada yang lain Tuhan, hanya Kau Yesus. Haleluya. Rabaya Sikia Rabaya Sane. Haleluya. Kami percaya akan setiap firman-Mu dan sabda-Mu Tuhan. Oh ya Rabaya Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami. Atas keluarga kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Tangan Tuhan, campur tangan Tuhan nyata atas hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Terbukti kami masih hidup sampai hari ini Tuhan. Dan kalau kami hidup, kami mau hidup untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu apapun yang terjadi di sekitar kami, keadaan apapun di sekeliling kami Tuhan, kami tetapkan satu hal ini Tuhan. Kami tetap mencintai Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja kami, penyelamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Oh Rabaya Sikia Rabaya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil
bagimu, Yesusku. percaya padamu. Mari nyatakan dengan iman kita, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, Yesusku. Percaya padamu. Nyatakan, Yesusku percaya, Yesusku percaya padamu. Sekali lagi, Yesusku percaya padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh sukacita kami mau memuji Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Mari bersama kita nyatakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Jalan hidup orang benar akan selalu disertai oleh Tuhan kita. Haleluya. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Amin. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari nyatakan jalan hidup orang benar. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Nyatakan apabila dia jatuh, Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi ya, kita mau nyatakan jalan hidup orang benar. Haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Jalan hidup Orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Nyatakan apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Karena apa? Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita boleh kasih salam dalam satu rumah, kita kasih salam ya. Kanan kiri depan belakang ya. Kasih salam dan kita yakinkan kalau kita hidup sebagai orang benar, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti menjagai. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Amin Bapak Ibu. Nyatakan sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua dan menopang
Amin. Dan membangunkan, tiap kembali sebab tangan Tuhan. Amin. Dan membangunkan, dia kembali dan membangunkan dan membangunkan. Sekali lagi nyatakan haleluya. Dan membangunkan, dia kembali. Haleluya, haleluya. Pertolonganmu selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan. Mari nyatakan, ku ada di dalam hatimu, ada di dalam pikiranmu, ku aman dalam naunganmu Tuhan. Ku ada di dalam tanganmu, ada di dalam rancanganmu, ku tenang jalan bersamamu Tuhan. Ku puji, ku bersyukur padamu untuk semua rancanganmu, selalu indah bagiku Tuhan. Amin. Ku bersyukur padamu, Oh Yesusku, pertolonganmu selalu ada bagiku. Haleluya. Dengan penuh sukacita kami mau nyatakan, ku ada di dalam hatimu, ada di dalam pikiranmu, ku aman dalam naunganmu. Amin Tuhan. Ku ada di dalam tanganmu. Amin Tuhan. Ada di dalam rancanganmu, Dan jalan bersamamu Tuhan. Ku puji, ku bersyukur padamu untuk semua rancanganmu, selalu indah bagiku amin Jesus. Tuhan. Ku puji, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, pertolonganmu selalu ada bagiku. Tanganmu, pertolonganmu tidak pernah terlambat. Haleluya. Ku puji, ku bersyukur padamu untuk semua rancanganmu, selalu indah bagiku Tuhan. Ku puji, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, pertolonganmu selalu ada bagiku. Sekali lagi nyatakan, ku puji, ku puji, ku bersyukur padamu untuk semua rancanganmu, selalu indah bagiku Tuhan. Ku puji, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, pertolonganmu selalu ada bagiku. Pertolonganmu, pertolonganmu selalu ada bagiku. Sekali lagi nyatakan, pertolonganmu selalu ada bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bersyukurlah pada Dia senantiasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. kakiku Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Yes, nyatakan haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam tanganku. angkat padamu, Mensyukuri rahmat yang Kau kakiku. itu melompat bagimu. Amin. Karena apa? Rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Nyatakan tanganku, tanganku Angkat padamu, mensyukuri, rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya, untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyaklah yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami mau membalas dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan. Mata kami dan hati kami, bahkan hidup kami, selalu kami persembahkan kepadamu Tuanku. Terima kasih Tuhan.
yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari nyatakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa. Terima kasih. Bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan tak ada tak ada lembah kelam
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami angkat tangan kami nyatakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan jemaat. Sembah Tuhan di tempat kediaman-Mu. Sembah Tuhan bersama dengan keluarga-Mu. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak ditinggikan. Biarlah barala masyande. Biarlah masyando. Layak ditinggikan, Kau layak dipuji disembah. Haleluya. Sigarala barala marala masyande. Haleluya Tuhan. Besar kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Sampai kesudahan zaman ini. Kami percaya kasih setia Tuhan akan terus menyertai setiap kami. Karena itu keadaan apapun yang terjadi Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan selalu memelihara, menjaga kehidupan kami. Dan karena itu kami mau bersyukur kepada Tuhan. Buat anugerah-Mu yang sudah kami nikmati, rasakan, alami selama ini Tuhan. Dan karena itu biar kami boleh terus berjalan di dalam Tuhan dengan iman yang teguh. Karena kami tahu kasih karunia Tuhan kekal selama-lamanya bagi setiap kami. Karena itu hari ini Tuhan teguhkan kami dengan firman-Mu. Karena kami percaya ada kekuatan, ada kehidupan dalam firman Tuhan. Biar hari ini firman Tuhan bekerja atas kami semua. Untuk membuat semangat yang patah menjadi hidup kembali. Untuk membuat pengharapan-pengharapan yang sudah pudar menjadi menyala kembali. Dan biar iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Karena itu tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Roh Kudus. Biar Kau mengurapi hamba-Mu dan sampaikan firman-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Supaya firman ini jadi berkat buat kami semua. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan baik, amin. Ya, dan saya bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama ya untuk beribadah meskipun kita masih beribadah secara online. Tapi saya percaya bahwa ibadah kita tetap berkenan di hadapan Tuhan karena kita lakukan dengan segenap hati kita. Karena itu saudara, mari saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan 28. Bapak Ibu Saudara, buka Alkitab kita masing-masing di rumah dan saya mau ajak kita membaca bagian per bagian supaya kita bisa mengerti dengan lebih jelas tentang arti atau makna dari firman yang kita baca. Ibrani pasal 12 ayat 26. Firman Tuhan berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Sampai situ dulu saudara. Saudara, yang dimaksud dengan waktu itu suaranya menggoncangkan bumi adalah sebuah peristiwa yang dituliskan di dalam Keluaran pasal 19 dan 20. Ya. Saudara, pada waktu itu saudara, Tuhan memerintahkan bangsa Israel melalui Musa supaya bangsa Israel mendekat ke Gunung Sinai. Karena Tuhan mau berbicara langsung kepada bangsa Israel di Gunung Sinai itu, saudara. Ya. Dan saudara, pada waktu saatnya tiba, pada waktu bangsa Israel mendekat ke Gunung Sinai, dan pada waktu kemuliaan Tuhan turun dan bersemayam di Gunung Sinai, saudara, maka dikatakan diikuti dengan suara guruh yang mengguntur, suara kilat yang sabung menyabung, dikatakan sangkakala berbunyi, dan Gunung Sinai berasap, saudara. Bumi bergoncang pada waktu itu, sehingga bangsa Israel menjadi takut, saudara. Dan karena itu mereka tidak berani mendekat ke Gunung Sinai, dan karena itu mereka berkata kepada Musa, Musa, kamu aja yang mendekat kepada Tuhan, nanti kamu yang kasih tahu kami Tuhan bicara apa. Ya. Tapi Musa berkata kepada bangsa Israel, saudara, jangan kamu takut. Tuhan datang dalam kemuliaan dan kuasanya bukan untuk membuat kita jadi ketakutan. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi takut akan Tuhan, sehingga kita menjauhi dosa. Tetapi bangsa Israel, saudara, tidak mau mendekat kepada Tuhan, sehingga akhirnya hanya Musa yang datang mendekat kepada Tuhan di Gunung Sinai itu. Nah, peristiwa itulah yang dimaksud dengan ayat 26 itu, saudara. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Mari kita lanjutkan. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Sampai situ dulu, saudara. Dikatakan, saudara, kalau goncangan yang pertama itu sudah demikian hebat sehingga membuat bangsa Israel ketakutan, tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat goncangan lagi yang lebih besar, saudara. Ya, untuk apa Tuhan membuat goncangan yang lebih besar, saudara? Sehingga dikatakan bukan hanya bumi yang digoncangkan, tapi langit juga. Tujuannya dituliskan di ayat 27-nya. Mari kita sama-sama baca. Ibrani 12 ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, dalam Alkitab Bahasa Indonesia versi yang lain, saudara, kita akan bisa mengerti bahwa artinya dari ayat 27 adalah seperti ini, saudara. Tuhan akan membuat goncangan lagi yang lebih besar dengan tujuan supaya lewat goncangan itu, saudara, setiap manusia bisa membedakan mana hal-hal yang bisa digoncangkan dan mana hal-hal yang tidak bisa digoncangkan, saudara. Dan sekaligus lewat goncangan itu, Tuhan bermaksud supaya orang kembali menjadi takut akan Tuhan. Sehingga, saudara, mereka bukan hanya sekedar meninggalkan dosa, tapi dalam hidup mereka, mereka memilih hal-hal yang tidak tergoncangkan dan meninggalkan hal-hal yang bisa digoncangkan. Karena itu kita tahu bahwa ayat 27 ini ditujukan untuk orang-orang yang selama ini hidupnya belum takut akan Tuhan, belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ayat 28-nya mengatakan demikian, saudara. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah saudara, artinya begini, di hadapan Tuhan, posisi kita sebagai orang-orang percaya itu sudah ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu harusnya saudara, waktu ada goncangan, kita sebagai orang percaya, hidup kita tidak tergoncang. Karena kita sudah ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan, bahkan dengan hormat dan takut. Kenapa saudara? Karena waktu kita percaya sama Tuhan, kita nggak usah tunggu digoncang, kita sudah dibawa Tuhan untuk masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga waktu terjadi goncangan, hidup kita tidak tergoncang, saudara. Amin. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, saudara, apakah benar setiap orang Kristen waktu ada goncangan tidak tergoncang, saudara? Kalau kita boleh jujur, maka kita akan melihat masih ada cukup banyak orang-orang Kristen yang waktu ada goncangan, maka dia juga ikut tergoncang. Nah, apa sebabnya, saudara? Kenapa ada orang-orang Kristen yang masih tergoncang hidupnya waktu ada goncangan? Sedangkan Alkitab berkata bahwa kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, untuk bisa mengerti hal ini, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Perikopnya berkata tentang dua macam dasar. Ya, saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga juga bersama-sama membaca ayat ini. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, saya percaya kita sudah cukup sering mendengar atau membaca ayat-ayat ini, saudara. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa ternyata ada dua kelompok orang Kristen. Kelompok yang pertama dikatakan ini adalah orang Kristen yang setelah mendengar firman mereka melakukannya. Sehingga hidup mereka diumpamakan seperti sebuah rumah yang dibangun di atas batu. Waktu ada hujan, ada banjir, ada angin, tidak rubuh, saudara. Ya, tetap teguh berdiri. Sedangkan orang Kristen kelompok yang kedua adalah orang-orang Kristen yang mendengar firman Tuhan, mungkin percaya dan menerima firman itu, tetapi tidak melakukannya, saudara. Sehingga hidup mereka seperti sebuah rumah yang dibangun di atas pasir, saudara. Waktu ada hujan, ada banjir, ada angin, dikatakan rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, ini tipe orang Kristen yang kalau ada goncangan, saudara, dia menderita banyak kerugian. Nah, saudara, kalau kita hubungkan Matius 7 ayat 24 sampai 27 dengan Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, kita mengerti kebenaran ini, saudara. Bahwa ternyata kerajaan yang tidak tergoncangkan itu diberikan kepada kita dalam bentuk firman Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, waktu kita lahir baru, kita menerima hak, kita mendapat hak untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Iman kepada Tuhan Yesus membuat kita memperoleh hak untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sedangkan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu diberikan kepada kita dalam bentuk firman Tuhan. Sehingga setiap orang Kristen yang mendengar firman, percaya dan melakukannya, maka hidup mereka otomatis dibawa masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sedangkan orang-orang Kristen yang mendengar firman, percaya, tapi tidak melakukannya, saudara, mereka tidak masuk sepenuhnya di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga kita tahu hari ini, saudara, kalau ada orang Kristen yang waktu ada goncangan hidupnya tergoncang, kenapa, saudara? Karena problemnya adalah mereka mendengar firman, mereka percaya firman, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Sehingga waktu ada goncangan,
Seperti rumah yang dibangun di atas pasir, dikatakan rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, orang Kristen seperti ini terguncang dan mengalami kerugian-kerugian. Dan saya berharap, saya berdoa biar kita semua jemaat GBI PPL, kita termasuk dalam kelompok yang pertama. Kita termasuk dalam jemaat Tuhan yang mendengar firman dan melakukannya, sehingga kita semua ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga waktu ada goncangan, hidup kita tidak tergoncang. Amin, saudara. Ya, karena itu kalau boleh diberi judul, saudara, firman Tuhan hari ini judulnya adalah hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya mau ajak kita untuk melihat apa tandanya kalau seseorang dia hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, ada 3 tanda, saudara, yang mau saya bagikan saat ini. Yang pertama, saudara, kalau orang Kristen dia benar-benar hidup dalam kerajaan yang tergoncangkan, saudara, itu bisa dilihat waktu ada goncangan, dia tetap dapat mengendalikan perkataannya. Ya, saudara, seseorang mudah tergoncang atau tidak, seseorang teguh atau tidak, itu bisa langsung dilihat dari perkataannya, saudara. Kalau dalam keadaan apapun perkataannya tetap baik dan benar, itu tandanya dia teguh, saudara. Tetapi orang-orang yang tidak teguh, saudara, perkataannya akan tergantung dari keadaan. Waktu keadaan baik, perkataannya bisa baik. Tapi waktu keadaan berubah tidak baik, perkataannya juga jadi ikut tidak baik. Ya, karena itu, saudara, Rasul Yakobus dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat 22 dan 26 berkata begini, saudara. Ayat 22 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Menurut ayat ini Rasul Yakobus berkata bahwa kalau ada orang Kristen yang dengar firman tapi tidak melakukannya, maka dia seperti menipu dirinya sendiri, saudara. Artinya apa? Artinya begini, dia menyangka dia jadi orang Kristen yang baik, tapi ternyata enggak sepenuhnya. Dia menyangka hidupnya kuat, tapi ternyata enggak sepenuhnya kuat, saudara. Dia menyangka dikenan sama Tuhan, tapi tidak sepenuhnya, ternyata dia tidak sepenuhnya dikenan oleh Tuhan, saudara. Dan karena itu ayat 26 berkata, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Artinya sekali lagi, saudara, orang-orang Kristen yang diumpamakan seperti menipu dirinya sendiri, yang menyangka dia kuat tapi sebenarnya tidak, yang menyangka dia baik tapi sebenarnya tidak, saudara, bisa dilihat apakah dia bisa mengekang perkataannya, mengekang lidahnya atau tidak. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, saudara, dalam keadaan kita sedang mengalami social distancing, PSBB, saudara, maka dengan mudah kita akan melihat orang Kristen ini dia benar-benar ada dalam kerajaan yang tidak terguncangkan atau hidupnya masih mudah terguncang, saudara. Dari mana? Dari perkataannya. Ya, karena saat-saat ini kita sedang menghadapi keadaan-keadaan yang enggak mudah, yang banyak kesusahannya. Ya, contoh, saudara. Saat ini kita harus banyak diam di rumah, bukan, saudara? Kalau kita biasanya boleh bebas mau beraktivitas apapun, mau melakukan apapun terserah kita, tapi kita harus sekarang lebih banyak tinggal di rumah. Ya, bahkan mungkin banyak di antara kita yang 24 jam selama berhari-hari, berminggu-minggu, kita terus tinggal di rumah, saudara. Dan keadaan ini pasti bukan keadaan yang menyenangkan, sehingga banyak orang bosan, banyak orang jenuh, ya, saudara, dan banyak orang sedang nggak baik moodnya hari ini. Saya punya seorang rekan, saudara, dan rekan saya ini punya rekanan bisnis di Singapura, saudara. Nah, kalau di Singapura itu social distancing-nya lebih ketat daripada di Indonesia. Sehingga rekanannya ini, saudara, itu benar-benar tidak bisa keluar dari apartemennya. Dan dia berkata, sehari-hari aktivitasnya cuma di kamar tidur, meja makan, kamar kecil. Kamar tidur, meja makan, kamar kecil, saudara. Ya, sehingga dia benar-benar sangat jenuh, sangat bosan, saudara. Dan saudara, kalau orang-orang yang mengalami ini dan dasarnya nggak kuat, saudara, hatinya nggak teguh, maka dengan mudah dia bersungut-sungut, ngomel, berkeluh kesah, bahkan mungkin bisa jadi marah-marah, saudara. Tetapi saya yakin, saya percaya, orang-orang Kristen yang ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan,
dia tetap teguh hatinya dalam keadaan apapun, dan itu bisa dilihat dari perkataannya. Dia masih bisa tetap bersyukur, dia masih bisa tetap berkata-kata baik, dia masih bisa tetap mempercayai firman dan memperkatakannya, saudara. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk kita harus banyak bersyukur, saudara. Ya, mengapa demikian? Kita mungkin bosan di rumah seharian. Tapi saudara, kalau kita masih ada dalam keadaan sehat, kita harus benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini sangat banyak, saudara, ada jutaan orang yang sedang sakit. Ya, bahkan banyak di antara mereka, saudara, sedang berjuang menghadapi kemungkinan kalau mereka nggak sembuh, maka hidup mereka berakhir. Karena itu kalau hari ini kita ada dalam keadaan sehat, itu anugerah Tuhan semata-mata, saudara. Karena itu kalau kita hanya sekedar bosan ada di rumah, kita masih punya banyak alasan yang cukup kuat untuk kita tetap bersyukur. Kita hari ini bosan ada di rumah, saudara. Tapi hari ini banyak sekali tenaga medis yang mereka ingin pulang ke rumah. Sudah berbulan-bulan mereka nggak bisa pulang ke rumah, saudara. Ya, mereka selama ini berhadapan dengan orang-orang yang sakit, yang mengalami dampak virus corona ini, saudara. Dan karena itu mereka dianggap sudah terpapar, dan karena itu mereka dikarantina, tidak boleh keluar dari rumah sakit. Mereka rindu ingin ada di rumah, saudara. Tapi mereka nggak bisa. Karena itu kalau kita masih bisa tinggal di rumah kediaman kita punya banyak alasan yang cukup, yang patut untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu biarlah di saat-saat ini kita tetap, perkataan kita tetap baik. Termasuk suami istri, saudara. Bagaimana kehidupan suami istri saat ini akan menunjukkan apakah kita selama ini membangun pernikahan kita, hidup kita berdasarkan firman. Ya, suami istri saat-saat ini harus banyak bersamaan, berduaan dalam waktu yang lama, 24 jam sehari. Kalau biasanya, saudara, 8 jam kita di luar bekerja, pulang kantor masih banyak kegiatan, ada olahraga, ketemu teman, dan lain sebagainya. Ya, sehingga mungkin ketemu pasangan kita hanya beberapa jam menjelang tidur, sehingga mudah untuk dijalani, saudara. Tapi bayangkan, suami dan istri harus bersama-sama di rumah 24 jam, melakukan pekerjaan rumah bersama-sama. Bayangkan kalau suami istri hubungannya nggak beres, saudara. Ada ganjelan, ada gesekan yang belum dibereskan, bahkan mungkin ada sakit hati. Pasti akan banyak pertengkaran yang timbul, saudara. Ya. Tetapi kalau suami istri membangun pernikahan mereka di atas dasar firman, apapun yang terjadi, mereka akan tetap baik, hubungan akan bisa rukun, saudara. Kenapa? Karena Kolose 3 ayat 18-19 berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Karena itu anak-anak Tuhan, suami istri yang membangun hidupnya di atas dasar firman, melakukan firman, maka keadaan apapun yang terjadi, dia akan lakukan firman. Sehingga hubungan mereka bisa tetap baik, saudara. Meskipun ada guncangan, suami istri bisa hidup rukun bersama, melakukan kegiatan pekerjaan bersama-sama, sehingga mereka bisa tetap menikmati kebaikan Tuhan, saudara. Amin. Saudara, menurut data, saudara, sejak diperlakukan social distancing di Australia, saudara, itu KDRT di sana meningkat tajam. Sehingga pemerintah Australia harus menambah anggaran untuk penanganan KDRT sebesar 16 juta dolar. Sehingga total anggaran hampir mencapai kurang lebih 1 triliun rupiah, saudara. Bayangkan, saudara, ya, ternyata banyak orang, mungkin orang Kristen juga banyak, yang hidup mereka tidak dibangun di atas dasar firman. Sehingga waktu ada goncangan, pernikahan mereka, kehidupan suami istri mereka goyah, saudara. Sekjen PBB memberitahukan bahwa selama 1 minggu dilakukan social distancing di Afrika Selatan, terjadi 90.000 kasus KDRT. Ya, bayangkan, saudara, itu keadaan yang terjadi di dunia sekarang. Karena itu bersyukur kalau kita ada di dalam Tuhan, sehingga kita sudah dibawa dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita menerima firman, dan kita hidup sesuai dengan firman tersebut. Termasuk, saudara, hari ini saya mau mengajak kita suami istri, dalam keadaan social distancing, ada PSBB, saudara, banyak di antara kita yang tidak bisa melakukan usaha pekerjaan kita sebagaimana biasanya. Sehingga ini berpengaruh kepada penghasilan kita. Saya mau mengajak kita untuk tetap merespon dengan benar.
biar ucapan kita tetap benar, biar kita tetap percaya kepada Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara, saya pernah sampaikan firman, saudara, selama bangsa Israel di padang gurun, mereka tiap hari makannya sama, yaitu mana, saudara. Ya, bayangkan 40 tahun setiap hari mereka harus makan mana. Ya, keadaan kita saya percaya justru masih jauh lebih baik daripada orang Israel, saudara. Kita masih bisa makan dalam berbagai macam variasi. Kita tidak harus seperti bangsa Israel, saudara. Harus makan mana tiap hari. Karena itu apapun yang kita alami, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan saya menyaksikan orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, saudara, Tuhan tetap memberikan berkat, Tuhan tetap memberkati. Ya, saudara, selama ini saya banyak komunikasi dengan rekan-rekan jemaat, para pekerja, dan saya melihat, saudara, banyak di antara rekan-rekan kita yang mereka mengalami pekerjaan mereka, usaha mereka tidak bisa dilakukan. Tapi karena mereka tetap bersyukur, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan bukakan sumber-sumber yang lain, saudara. Tuhan bukakan pintu-pintu yang baru, sehingga ada hal yang mereka bisa tetap kerjakan. Bahkan banyak yang Tuhan berikan hal-hal yang bisa dikerjakan dari rumah, saudara. Ya, sehingga mereka bisa tetap mengikuti anjuran pemerintah work from home, saudara. Dan karena itu saya mendorong kita semua, saya mengajak kita semua, mari bersyukur, semuanya akan diawali waktu kita mengucap syukur. Bukankah kita percaya, kalau Tuhan membukakan pintu, maka tidak ada yang bisa menutupnya, amin? Karena itu saudara, mari bersyukur, karena kalau Tuhan mau bukakan bagi kita pintu, keadaan apapun, masalah apapun, tidak bisa menghalanginya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, saudara, maka justru masalah akan semakin bertambah dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama, saudara. Tanda seseorang yang benar-benar hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Orang Kristen yang ada dalam kerajaan tidak tergoncangkan, dia bisa tetap berkata-kata dengan benar. Dia bisa tetap berkata-kata dengan baik. Dia bisa tetap mengendalikan perkataannya. Yang kedua, saudara, orang Kristen yang ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dia bisa tetap tekun beribadah. Saudara, selama ini kalau kita ibadah di gedung gereja, kita mungkin beribadah dengan rajin, saudara. Tetapi waktu kita sekarang ibadah secara online, apakah kita masih ibadah secara rajin, saudara? Apakah kita masih tekun dengan ibadah kita? Atau ibadah kita mulai kita tinggalkan? Orang-orang Kristen yang benar-benar hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara, dalam saat-saat ini waktu ada goncangan, dia akan benar-benar tetap beribadah. Dari mana kita tahu? Saudara, dalam Yohanes pasal 4, waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita Samaria di pinggir sumur Yakub, saudara, maka di ayat 21 dan 22, Tuhan Yesus berkata begini kepada wanita tersebut, saudara. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Saudara, ayat tadi mengajarkan kepada kita, kalau kita menyembah Allah yang tidak kita kenal, kalau kita menyembah Tuhan tapi kita nggak mengenal Tuhan yang kita sembah, saudara, maka ibadah kita akan sangat dipengaruhi oleh tempat dan waktu, saudara. Jadi kalau kita rajin ibadah, tapi kita nggak mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, maka ibadah kita hanya akan tergantung pada kebiasaan, saudara. Setiap hari Minggu saya biasanya beribadah di tempat ini jam sekian, maka ya setiap hari Minggu selama kita bisa beribadah di tempat itu, kita akan rajin ibadah. Tapi waktu ibadahnya berubah, saudara, tidak bisa di tempat itu lagi, belum tentu kita beribadah, saudara. Ya. Selama kita beribadah secara online ini, saudara, kita kan gak harus datang ke gedung gereja, bukan? Kita bisa beribadah di rumah kita sesuai dengan waktu yang bisa kita atur sendiri. Nah, bagaimana selama ini, saudara? Apakah setiap hari Minggu kita masih tekun ibadah? Atau kita kadang-kadang ibadah, kadang-kadang tidak? Ya, karena orang-orang yang mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia akan bisa tetap menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dimanapun dia berada. Waktu ada gedung gereja, waktu dia ada di gedung gereja, dia menyembah Tuhan. Waktu gedung gereja tidak bisa digunakan, maka di rumah pun dia tetap menyembah Tuhan. Karena dia mengenal Tuhannya adalah roh
yang hidup, yang tidak bisa dibatasi. Karena itu saudara, saya mengajak kita, mari selama masa-masa ini, meskipun ibadah kita secara online, mari kita tetap beribadah bersama-sama saudara. Amin. Bukankah Matius 18 ayat 20 berkata, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Mari jadikan tempat kediaman kita, rumah kita jadi gereja saudara. Dan kita bisa menyembah Tuhan di rumah kediaman kita. Berapa hari yang lalu saudara, saya menerima gambar di sebuah WhatsApp ya, di dalam aplikasi WhatsApp. Gambar tadi saudara melukiskan iblis sedang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Dan dikatakan saudara, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, dengan COVID-19 ini, saya sudah menutup gereja-gerejamu, kata iblis kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, salah, sebab aku sudah menjadikan setiap rumah jemaat jadi gereja. Nah, itu mari kita jadikan saudara, rumah kita saat ini menjadi gereja untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, dan karena itu saudara, karena kita tahu bahwa ibadah kita adalah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh juga. Kalau di gedung gereja kita beribadah dengan kusuk saudara, mari di rumah juga ibadah kita dengan kusuk. Kalau di ibadah di gedung gereja, kita menyanyi memuji Tuhan, maka waktu kita ibadah di rumah, mari kita juga memuji, menyembah Tuhan. Kalau WL ajak kita angkat tangan. Kalau WL ajak kita tepuk tangan. Jangan sampai saudara, kita ibadah hanya sekedar melihat tayangan online saudara. Sehingga nanti kita seakan-akan hanya seperti nonton televisi. Ya, kalau kita di gereja ibadah dengan sungguh-sungguh, maka di rumah pun kita ibadah sungguh-sungguh. Karena itu jangan sampai kita ibadah sambil makan minum, ya, sebentar ke meja makan, sebentar ke lemari es, saudara, untuk ambil makanan, minuman. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan yang adalah roh, yang gak kelihatan tapi ada, dimanapun, bahkan di rumah kita. Orang-orang Kristen yang membangun hidupnya di atas dasar firman, dia akan tetap beribadah dengan sungguh-sungguh dimanapun, saudara. Para orang tua, kalau selama ini kita beribadah bersama dengan anak-anak kita, mari, saat ini pun ajak anak-anak kita untuk beribadah. Bukankah sebentar lagi akan ada ibadah online untuk PPL Kids, saudara? Ajak anak-anak saudara, dampingi anak-anak saudara untuk tetap beribadah. Sehingga seperti Yosua berkata dalam Yosua 24 ayat 15, aku dan keluargaku, seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita di masa-masa ini tetap beribadah kepada Tuhan. Sehingga saudara, nyata terbukti bahwa hidup kita dibangun bukan di atas dasar yang mudah digoncangkan. Tapi hidup kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Termasuk saya mau mengingatkan kita semua saudara. Mari jaga mezbah keluarga kita. Biar di setiap rumah kediaman kita tetap ada mezbah. 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan, apabila umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Setiap ada mezbah keluarga, ada nama Tuhan diserukan di rumah itu. Sehingga ada tanda Tuhan di dalam rumah di mana dibangun mezbah keluarga. Sehingga saya percaya tidak ada tulah yang bisa mendekat tempat kediaman kita. Bahkan Tuhan akan memulihkan negara kita. Karena kita berdoa di tempat kediaman kita masing-masing, kita membangun mezbah keluarga. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, tanda orang Kristen yang hidupnya ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di saat-saat ini, waktu ada goncangan, tetap melayani dan memberitakan firman. Mari saya mengajak kita untuk membaca 2 Timotius pasal 2, ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Perhatikan saudara, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudara, firman Allah tidak bisa terbelenggu. Kenapa? Karena firman Allah adalah firman dari Tuhan Yesus yang hidup. Dan karena Yesus hidup, firman-Nya hidup dan tidak bisa terbelenggu, saudara. Sehingga meskipun Rasul Paulus menderita, dia dibelenggu, tapi dalam keadaan apapun, Rasul Paulus tetap memberitakan firman Allah. Dan itu tandanya hidupnya ada di atas kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kita pun, kalau kita jadi orang Kristen yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan,
maka dalam saat-saat ini pun kita tetap memberitakan firman Tuhan. Amin, saudara. Bahkan saya mau ingatkan, dalam Matius 28, waktu Tuhan memberikan amanat agungnya, Tuhan berkata di ayat 20, Aku menyertai sampai kepada akhir zaman. Artinya kepada orang-orang yang tetap memberitakan firman Tuhan, ada pernyataan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang nyata sepanjang hidup kita. Nah, itu mari saudara, dalam saat-saat ini juga layani Tuhan. Karena itu saya mengajak kita peka-peka di rumah-rumah saudara, yang biasanya kita lakukan di rumah-rumah. Meskipun kita tidak bisa berkumpul, tapi seharusnya peka bisa tetap berjalan. Bukankah selama sekarang ini banyak sekali aplikasi ya yang bisa membuat kita melakukan pertemuan dalam jumlah kelompok kecil? Mari kita manfaatkan saudara, sehingga kita bisa tetap melayani Tuhan, memberitakan firman. Kalaupun toh kita tidak bisa bertemu lewat aplikasi, anggota PK bisa saling menghubungi, bisa saling menelepon untuk saling mendoakan, saling memberikan semangat, saling memperhatikan, sehingga kita bisa tetap bersama-sama untuk hidup, untuk bertahan, untuk keluar sebagai pemenang di masa-masa ini. Ya, saudara, saya juga melihat beberapa orang, mereka tetap memberitakan firman dengan cara mereka mencatat rema-rema yang mereka terima waktu mereka baca firman Tuhan, saudara. Dan mereka membagikannya lewat aplikasi WhatsApp, saudara, sehingga banyak orang yang diberkati dengan rema-rema yang mereka terima. Ya, ada juga saudara, para pelayan Tuhan yang tetap melayani. Kalau ada orang yang membutuhkan bimbingan, nasihat, konseling, mereka tetap melayani dengan chatting WhatsApp, saudara, atau dengan telepon. Bahkan ada pelayan-pelayan Tuhan yang tetap bisa melayani bersama-sama lewat grup WhatsApp, saudara, ya, dengan fasilitas video call, meskipun terbatas untuk 4 orang, tapi mereka bisa tetap bertemu berempat, bertiga. Kalau ada orang yang sedang perlu konseling, perlu nasihat, ya, sehingga kita bisa tetap melayani Tuhan dalam keadaan saat ini pun. Karena itu saya mengajak kita, mari, jangan hanya melayani Tuhan waktu keadaan baik, tapi layanilah Tuhan, lakukanlah apa yang jadi bagian kita, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Karena Tuhan menyertai kita, dan itu tandanya hidup kita ada di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Itu yang saya bagikan saudara saat ini, dan saya berdoa, biar kita semua jemaat PPL sungguh-sungguh ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan karena itu saat-saat ini perhatikan bagaimana perkataan kita. Masihkah kita tetap dapat mengendalikan perkataan kita di saat-saat ini? Ya, masihkah kita tetap beribadah dengan tekun di saat-saat ini? Dan masihkah kita melayani Tuhan dan memberitakan firman? Karena ini yang menjadi tanda bahwa kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya percaya kalau kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka pemeliharaan Tuhan akan tetap nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Mari naikkan pujian, satu pujian yang terakhir tadi, sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah nyanyikan bersama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di yang mengerti segala yang ku perlu. Amin Tuhan, kami percaya kasih-Mu sempurna dalam keadaan apapun Tuhan, nyata dalam hidupku. Mari angkat tangan kita. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sekali lagi dengan segenap hati, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan. Amin Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kasih setiamu ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi dengan segenap hati, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Yesus. Terima kasih buat kebaikanmu, oh terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Oh ya la barala masyande, yarala barala mayarala masyanda. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Biar melalui keadaan ini Tuhan, setiap kami boleh melihat bagaimana sesungguhnya keadaan kami di hadapan. Biar melalui peristiwa ini, guncangan ini Tuhan, setiap kami boleh mengetahui bagaimana kesungguhan kami kepada Tuhan. Apakah selama ini kami mengejar hal-hal yang tidak tergoncangkan, atau kami membangun kehidupan kami di atas dasar-dasar yang bisa digoncangkan. Biar melalui peristiwa ini, melalui goncangan ini, kami semua kembali kepadamu. Dan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu yang tidak tergoncangkan itu. Supaya hidup kami tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Janji-janji firman Tuhan kekal selamanya. Dan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang dahsyat. Itu biarlah kami terus berjalan dengan kesungguhan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Dalam tekanan, dalam kesusahan apapun yang sedang dialami, Tuhan bukakan jalan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan sertai senantiasa. Biar damai sejahtera-Mu menjaga kami semua, untuk kami sanggup menjalani saat-saat ini, dan keluar sebagai pemenang, sampai pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberkati, membukakan jalan untuk segala sesuatu, kesusahan yang mereka sedang alami. Terima kasih, dan kami juga bersama-sama terus berdoa Tuhan.
untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala penatua, kami berdoa untuk gembala pembina, kami berdoa untuk gembala pelaksana harian. Kami juga berdoa buat yang terkasih Tante Sutikno. Tuhan berkati, agar Tuhan menjaga, melindungi, memberkati para pemimpin kami di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat bangsa negara kami. Tuhan tolong para pemimpin negara kami, untuk mereka boleh tetap memimpin, membawa bangsa ini Tuhan, untuk terlepas dari semua goncangan yang sedang terjadi. Dan kami berdoa minta belas kasihan Tuhan, minta kasih sayang Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, biar pertolongan Tuhan datang atas Indonesia. Lepaskan Indonesia Tuhan dari dampak wabah ini di dalam nama Yesus. Biar Tuhan tetap memberkati setiap sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Dan biar Tuhan tetap memelihara Tuhan seluruh penduduk bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan semua aparat Tuhan, pemerintahan baik dari pusat sampai daerah. Tuhan memberikan kekuatan di saat-saat ini untuk melakukan yang terbaik. Tuhan berikan perlindungan sehingga semuanya diluputkan dari semua musibah malapetaka, dari semua sakit penyakit di dalam nama Yesus. Dan biar hikmat Tuhan terus memimpin para pemimpin bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah hari ini, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan tetap menyertai kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Dan sebelum mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau berdiri, mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, jasmani dan rohani, dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mengatur hidup kita, melindungi hidup kita, dan memelihara hidup kita, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan saudara, demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.